sangat antusias masyarakat datang berbondong-bondong sampai puluhan ribu orang berdesak-desakan menunggu Bapak Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Ini Bapak Aing seorang abdi negara atau pegawai negeri yang mengunjungi warganya, sehingga nanti diharapkan akan muncul kepercayaan publik yang lebih kuat. Kebijakan yang diambil, diputuskan dan diterbitkan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast Sawaloka Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jawa Barat. Ini Sawaloka edisi kedua bersama saya Rizky Nur Hafiz, analis kebijakan ahli pertama Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jawa Barat. Hari ini kita akan mengulas sebuah program yang mungkin sudah banyak dilihat langsung oleh warga Jawa Barat, yaitu Abdi Nagri Nganjang Kawarga. Sebuah program di mana pemerintah hadir langsung di tengah-tengah masyarakat, membawa berbagai layanan dalam satu waktu, satu tempat. Hadir bersama kita seorang ASN, beliau ini mantan guru di Kota Bandung dan teman seperjuangan saya waktu di Konseptor dulunya pada periode tahun 2018 sampai 2023. Kita sambut Kang Dani. Sehat, Kang? Alhamdulillah. Good siang wargi Jabar. Boleh, Kang, untuk pertanyaan awalnya nih, Kang, Abdi Nagri Nganjang Kawarga itu seperti apa, Kang? Bisa dijelaskan? Oke, baik. Terima kasih Kang Rizky. Wargi Jabar semuanya. Jadi berdasarkan definisi secara harfiah, literally, Abdi Nagri Nganjang Kawarga itu memiliki arti seorang abdi negara atau pegawai negeri. Dalam hal ini adalah pegawai negeri pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengunjungi warganya, berusaha mendekatkan diri, menjalin hubungan lebih intimate dengan warganya, sehingga nanti diharapkan akan muncul kepercayaan publik yang lebih kuat, serta dapat menguatkan legitimasi pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi. Seperti itu secara harfiahnya. Secara harfiahnya seperti itu ya, Kang, ya. Jadi memang kegiatannya juga semua perangkat daerah terkait mengunjungi warganya pada waktu tertentu di lokasi tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya. Seperti itu. Seperti itu, Kang. Nah, kita boleh tahu nih, Kang. Jadi intinya itu barusan menekatkan ya, Kang, menekatkan pelayanan publik kepada masyarakat nih, Kang, ya. Tapi nih mungkin pendengar juga nih belum banyak yang tahu nih, Kang, di balik layarnya itu seperti apa. Bisa dijelaskan latar belakangnya itu apa, Kang? Oke, jadi latar belakangnya bagi Jabar semuanya, Jawa Barat ini berusaha mengorkestrasi dengan potensi memiliki 5,35 juta hektar, kemudian memiliki kurang lebih 50 juta jiwa. Selanjutnya terdiri dari 27 kabupaten kota, terdiri dari 5.311 desa dan 646 kelurahan yang secara geografis bukan hanya di kota saja. Ada yang berposisi di kota, di desa, dengan geografis yang pegunungan, lembah, pedesaan, di mana hal tersebut memiliki keterbatasan akses untuk layanan publik atau layanan dasar. Nah, hal ini yang menjadi latar belakang kenapa Abdi Nagri Nganjang Kawarga ini dilaksanakan. Kalau misalkan masyarakat memiliki keterbatasan untuk mengakses pelayanan publik atau pelayanan dasar, nah ini adalah sebuah inisiasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendekatkan pelayanan dasar dan pelayanan publik tersebut kepada masyarakat. Nah, seperti itu latar belakangnya. Kemudian tujuannya selain mendekatkan layanan publik kepada masyarakat, juga diharapkan pimpinan dapat menyerap aspirasi langsung dari masyarakat. Dengan bertemu langsung, pimpinan dapat mengidentifikasi permasalahan lebih dalam sehingga dapat mengeluarkan kebijakan lebih efektif dan lebih solutif tepat sasaran. Seperti itu. Nah, ini juga memperkuat hubungan serta memperkuat kepercayaan publik yang tadi sudah saya sampaikan, dan menghadirkan wadah kolaborasi partisipasi antara keterlibatan seluruh pihak. Jadi bukan hanya pemerintah saja, keterlibatan pihak lain seperti swasta,
Iya. Katakanlah BUMN, BUMD, kementerian, lembaga atau instansi lainnya juga dilibatkan dalam acara tersebut. Gitu. Jadi Betul. semua pihak ya Kang ya Iya, wajib betul. dilibatkan. Betul. Nah ini juga tadi kelewat nih pelayanan yang disediakan di sana itu ada apa aja? Nah, pelayanan yang disediakan itu Iya. sebetulnya masing-masing daerah bisa jadi berbeda. Iya. Nah, pemilihan kriteria lokasi tersebut juga memang masing-masing ditentukan berdasarkan kebutuhan daerah tersebut. Misalkan untuk memiliki daerah tersebut yang memiliki indeks katakanlah stunting yang lebih rendah, berarti intervensi kesehatannya Kesehatannya, ya. lebih diutamakan. Iya. Seperti itu. Nah, tapi secara keseluruhan memang pelayanan publik yang dihadirkan itu rata-rata pelayanan dasar. Seperti kesehatan, edukasi pendidikan, kemudian kependudukan, kemudian edukasi kebencanaan, karena Jawa Barat ini rawan bencana. Kemudian ada hitanan massal juga di dalamnya, bagian dari kesehatan. Bagian dari Biro Admin itu Kang ya? Iya, betul sekali. Iya. Nah, kebetulan Biro Admin mengawal Iya. kegiatan hitanan Dan massal di acara Abdi Negeri Ngajang Kawarga yang dilaksanakan sampai ke edisi 18 terakhir. kemarin ya di Nah. Kabupaten Sukabumi Kang ya? Ya, betul. Nah, Kabupaten Sukabumi ada di juga ini Kang Pelabuhan katanya Roti. cukur massal juga ya? Cukur massal ada juga. Ganti betul. oli juga Kang katanya. Ganti oli. Apalagi? Jadi banyak sekali memang variannya. Banyak sekali pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bukan hanya layanan dasar ternyata, tapi juga ada layanan lain yang secara spesifik dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Seru sekali nih. Jadi ini Kang, setelah berjalan beberapa kali nih Kang ya, Siap. setelah udah edisi ke-18 ya Kang. Betul? Nah tentunya pasti dari Akang juga ada momen nih Kang. Momen berkesan nih dari Akang nih selama dari awal sampai edisi ke-18 ini. Baik tentang antusiasme warga atau tantangan yang harus dihadapi di lapangan itu Kang. Oke, Nah baik. jadi apa aja nih Kang, boleh diceritain Kang momen berkesannya Kang? Momen berkesannya, kebetulan ini dari personal experience. Jadi kalau misalkan personal experience, kebetulan saya juga mengawal untuk kegiatan hitanan massal. Ini banyak sekali peserta yang ingin mendaftarkan putra-putranya untuk hitanan massal. Gitu. Nah, pengalaman menarik selain menjadi bagian mengadministrasi urusan hadiah, panja dan sebagainya, saya juga terlibat dalam proses pemotongan wargi Pemotongan sekalian. itunya Kang ya? Iya, Iya. pemotongan kunjungnya. Nah, ini salah satu yang menarik ini ada satu peserta Betul. hitanan massal usianya sudah relatif lebih dewasa, kemudian memiliki karakteristik berat badan yang Yang agak lebih berlebih dari ya. rata-rata, kemudian postur tubuhnya gemuk, sehingga ini salah satu kendala yang dialami oleh para nakes dalam proses pemotongan. Nah, ini saya ikut memegangi ini, ada satu peserta yang memakan waktu sampai hampir 2 jam. Waduh, 2 sampai berkeringat. Nah, ini menarik sekali. Menarik sekali. Megangin itu ternyata tidak mudah. Jadi Iya. saya sangat mengapresiasi kepada para nakes yang melakukan proses pemotongan secara profesional dengan penuh kesabaran. Hatur nuhun para nakes di Nakes seluruh terbaik. kabupaten kota yang sudah melaksanakannya. Itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Betul. Kemudian pengalaman lainnya yang saya lihat memang antusiasme masyarakat terhadap Abdi Negeri Ngajang Kawarga pada event hiburan. Hiburannya Banyak ya, Kang. sekali, betul memang. Sangat antusias masyarakat, datang berbondong-bondong sampai puluhan ribu orang berdesak-desakan menunggu Bapak Gubernur, Kang Deddy Mulyadi. Ini Bapak Aing sangat Ditunggu-tunggu sangat kehadirannya ditunggu-tunggu kehadirannya, sehingga kegiatan ini walaupun banyak dihadiri warga, tapi dapat berlangsung dengan tertib. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, dari situ saya menangkap memang Pak Gubernur ini dapat mengambil aspirasi dari masyarakat secara langsung, sehingga kebijakan yang diambil, diputuskan dan diterbitkan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran. Seperti itu, Kang. Kalau waktunya itu Kang seperti apa Kang? Jadi di satu waktu itu
si pelayanan dengan hiburannya atau seperti apa? Di awal-awal memang dilaksanakan di satu waktu, di satu hari tertentu, Iya. katakanlah di hari Kamis atau Jumat, kemudian dilaksanakan pagi pelayanan publik, kemudian malamnya acara hiburan. Ada edukasi, ada hiburan dari Pak Gubernur langsung memang yang menjadi hostnya. Tetapi menjelang beberapa edisi terakhir, pelayanan publik dilaksanakan di hari Jumat pagi sampai jam 2 siang, kemudian acara hiburannya dilaksanakan di Sabtu sore hingga malam hari, seperti itu. Hiburannya juga macam-macam, ada hiburan wayang, kemudian ada hiburan dari, kalau misalnya tidak ada yang, ada hiburan dari artis komedian lainnya biasanya seperti itu. Dan Pak Gub juga sering menjadi host di acara tersebut. Jadi interaksi antara masyarakat dengan pemerintah Provinsi Jawa Baratnya memang benar-benar terlihat. Seperti itu, Kang. Jadi sih yang seperti saya lihat juga, jadi apa ya, Pak Gub itu kan biasanya nih Pak Gub yang ingin dihibur ya oleh masyarakat, oleh apa, jadi kesannya ini sekarang gantian, terbalik Pak Gub yang menghibur. Nah itu Pak Gub yang menghibur masyarakat. Nah, ini poinnya, ini perbedaan antara Gubernur Jawa Barat dengan mungkin pimpinan lain yang saya lihat by experience. Ini yang paling menarik. Jadi gubernurnya memang turun langsung, menjadi aktor utamanya seperti itu. Keren sekali, Kang. Yang terakhir nih, Kang ya. Jadi bagaimana nih setelah proses itu semua, jadi dampak masyarakat nih Kang atas kegiatan tersebut itu dampaknya seperti apa sih, Kang? Oke, salah satu dampak yang dapat diukur, ada indeksnya, itu adalah salah satu indeks kepuasan, indeks politik publik kalau nggak salah ya. Mohon koreksi nanti dari teman-teman. Indeksnya di atas 90. Nah ini salah satu dampak dari mungkin program Abdi Nagri Nganjang Kawarga, sehingga semua kebijakan gubernur, baik sifatnya yang politik, kemudian sifatnya yang teknokratis, membangun masyarakat, ini sangat dirasakan oleh masyarakat. Sehingga, tapi saya yakin dampak-dampak lainnya memang sangat dirasakan oleh masyarakat. Banyak permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat, dihadapi oleh masyarakat, dapat terselesaikan dengan baik. Seperti itu. Baik, begitu Kang ya. Luar biasa, terima kasih ini Kang Dani atas cerita dan penjelasan yang sangat luar biasa pada sedikit dari saya. Ya, terima kasih banyak Pak pendengar semua. Semoga pendengar semua juga bisa memahami bagaimana pelayanan publik itu tidak hanya soal administrasi semata, tapi juga mendekatkan diri dengan warga, mendengar aspirasi mereka dan berkomitmen untuk terus memperbaiki diri. Nah ini mohon izin saya mengutip dari film yang sedang booming hari ini nih, film Sore Istri dari Masa Depan. Ada dialog yang menarik, yaitu tahu nggak kenapa senja itu menyenangkan? Kadang dia merah, mereka bahagia, kadang dia hitam, gelap, berduka, tapi langit selalu menerima senja apa adanya. Nah jika dikaitkan maknanya dengan kehidupan kita, senja mengajarkan kita arti ketulusan, datang dengan warna yang tak selalu cerah, tapi selalu diterima oleh langit. Seperti itulah kehidupan kita sebagai ASN, abdi negara, tak selalu mudah, tak selalu dipuji, tapi selalu hadir untuk pengabdian yang ikhlas untuk rakyat dan negara. Terima kasih Kang Dani ya sudah menjadi narasumber kita pada kali ini. Ya, sama-sama Kang. Tidak banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga bermanfaat ya Kang. Ya. Iya, untuk warga Jawa Barat, setujukah wargi dengan program Abdi Nagri Nganjang Kawarga ini? Bila ada masukan, tulis di kolom komentar. Saksikan diskusi-diskusi terkait dengan kebijakan publik Jawa Barat di Sawaloka adalah channel milik Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jawa Barat. Jangan lupa subscribe, like, dan tentu saja share video ini bila dirasakan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di Sawaloka edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.